Jadi selamat datang di kelas manajemen basis data ya. Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Bagus. Nah, jadi kita selama 1 semester ini akan belajar mengenai manajemen basis data. Jangan khawatir, ini tidak dirancang untuk sangat teknis seperti di informatika, karena ini levelnya juga di informatika itu setara dengan pengantar. Tapi ya tetap, karena ini merupakan mata kuliah yang sifatnya skill, kita harus praktek ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, dan Anda harus benar-benar praktek. Sayangnya gitu ya, biasanya kalau di perkuliahan yang tidak daring ya, jadi di kelas itu saya minta untuk kita kuliahnya di lab di mana Anda berada pada panel komputer dan kita menggunakan komputer tersebut untuk praktek gitu ya, langsung di kelas. Tapi berhubung tidak bisa ya, nanti harus disubstitusi dengan cara yang lain. Jangan khawatir, saya sudah menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya. Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Oke. Ya, ini adalah situs kuliah. Jadi nanti Anda sudah akrab saya kira bahwa perkuliahan daring itu kita akan menggunakan situs kuliah dan Microsoft Teams. Ya, jadi saya tidak perlu ulangi itu. Anda bisa nanti kalau pengumpulan tugas itu kebanyakan sebagian besar akan menggunakan menggunakan situs kuliah. Oke, di sini Anda sudah bisa melihat bahwa saya sudah meninggalkan atau mengunggah dokumen ya, dapat petunjuk perkuliahan daring, ada ringkasan SPS ya. Kemudian ada beberapa sumber daya yang lain berupa URL ini yang sudah saya unggah. Yang pertama itu adalah textbooking. Ini ya, ini ada di perpustakaan, Anda bisa mengaksesnya dan Vital Source Bookshop ya, jadi ini meskipun buku utama yang saya pakai bukan ini, tapi karena itu tidak ada versi elektroniknya jadi saya tidak bisa share, tapi kurang lebih isinya dengan buku ini tidak jauh berbeda ya. Anda bisa membaca ini sebagai referensi ya, jadi ini nanti bukunya ya. Ini sudah buku ini tuh si Modern Database Management oleh Hover, ini sudah saya pakai dari tahun 2000, jadi sudah 21 tahun lebih, tentunya dengan pembaruan edisi yang terus-menerus. Oke, kemudian nanti Anda akan praktek untuk benar-benar menggunakan basis data. Ya, kita tidak lagi, kalau dulu mungkin di SIA Anda menggunakan Microsoft Access, kita tinggalkan Microsoft Access. Microsoft Access itu sudah, kalau di dalam dunia database hampir tidak terpakai, itu hanya dipakai untuk aplikasi personal ya, karena Microsoft Access itu memang hanya personal database. Kita akan menggunakan MySQL Server. MySQL Server ini nanti saya cerita riwayatnya ya. Ini salah satu database server yang cukup populer ya, dan banyak dipakai. Kalau Anda pernah melihat situs-situs WordPress, nah di belakang WordPress itu ada MySQL. Facebook itu di belakangnya ada MySQL. Jadi SQL itu dibacanya SQL. Nah, untuk itu nanti Anda harus mengunduh ya MySQL. Ini sudah saya sediakan linknya, nanti akan ke sini. Ya. Ada unduhan-unduhan yang lain, tetapi saya sangat menyarankan Anda untuk mengunduh yang ini saja, ya sesuai dengan yang sudah saya sediakan tautannya. Nah, saran saya itu gunakan yang kedua ini, jangan yang pertama, tapi yang kedua ini. Karena apa? Semua file yang dibutuhkan akan diunduh pada saat yang bersamaan. Sedangkan ini itu hanya installannya. Jadi kalau yang atas ini, yang 2,4 MB ini dijalankan, dia nanti akan mengunduh komponen yang dia butuhkan. Ya. Oke, jadi yang ini. Ya. Nah, silakan diunduh ya 420. Jadi nanti pada perkuliahan berikutnya Anda sudah harus mengunduh dan menginstal MySQL installer ini. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan sebetulnya hanya 2. Jadi nanti kalau Anda menggunakan Microsoft
MySQL installer ini Anda akan ditawari banyak, tetapi biasanya dibutuhkan hanya 2. Ya, Anda boleh menginstal yang lain, ada pilihan opsi menginstal secara lengkap, tapi yang dibutuhkan hanya 2, yaitu MySQL Server dan MySQL Workbench. Ini MySQL Workbench itu tampilannya nanti akan seperti ini. Ya, kalau MySQL Server tidak ada tampilannya karena itu dia berada di belakang layar. Tapi nanti saya jelaskan. Ya, jadi nanti seperti ini. Minggu depan, kalau Anda sudah menginstal MySQL Workbench dan MySQL Server, kita akan belajar untuk ya bermain-main dengan database yang dipakai oleh banyak perusahaan. Ya. MySQL ini dulu saya gunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang namanya photographer.net. Pada masa jayanya photographer.net itu adalah situs media sosial berbasis fotografi terbesar di Asia Tenggara. Anggotanya sampai 500.000 orang. Saingan terdekat di Asia Tenggara itu ada di Singapura. Itu pun anggota mereka hanya 160.000. Istimewanya dari 500.000 lebih anggota ini semuanya terverifikasi. Jadi kalau akan menjadi anggota, akan beraktivitas itu harus mengirim foto KTP atau paspor terbaru. Dulu salah satu tugas saya kalau sedang tidak banyak bekerja dan melakukan verifikasi identitas. Terus juga ada 2 juta foto. Itu dibayangkan 500.000 user, 2 juta foto, lalu dulu ada forum jual beli seperti Kaskus gitu ya, dengan omsetnya itu 5 miliar sebulan pada waktu itu. Ya, jadi cukup besar. Dan itu ya database-nya menggunakan MySQL ini. Ya, jadi nanti ada bukan banyak, ada beberapa contoh bagaimana implementasi MySQL ini untuk menangani situs web yang besar. Sayangnya di tahun 2017 itu pendiri photographer.net meninggal, dan photographer.net bubar ya, sebagai satu perusahaan. Ya, sebagai komunitas masih ada tapi tidak sebesar dulu. Oke, ini tadi buku sudah ya, sudah. Kemudian, nah, ada flashcard ini ya. Jadi ini isinya apa ya, semacam cheat sheet gitu ya. Jadi kalau apa itu istilah-istilahnya nanti akan bisa dipelajari. Dan ada tutorial berbahasa Indonesia. Saya tahu Anda mungkin kalau lihat yang bahasa Inggris kok waduh gitu ya. Nah, ini ya berbahasa Indonesia. Ya. Ini ada bahkan mulai dari instalasi dan lain sebagainya menjalankan. Ini semua ada. Ya. Jadi Anda bisa baca ini. Ya, silakan dibaca untuk digunakan sebagai referensi di dalam belajar di kelas ini. Ya. Tutorial textbook sudah, lalu ada plagiarisme, nanti kita bahas dulu. Baik, Mas Paul belum menyala. Mas Paul, kameranya not available, itu nanti harus diperbaiki Mas Paul. Wajib untuk menyalakan kamera. Coba di restart atau bagaimana, lalu nanti gabung lagi ya. Atau pakai handphone atau bagaimana, ya, pokoknya harus kelihatan wajahnya, itu wajib ya. Oke, sekarang kita lihat dulu rencana perkuliahan kita. Jadi ini ya, manajemen basis data, bukunya itu sebetulnya ini data manajemen database, ini yang saya gunakan dan referensi itu. Tapi buku teks yang saya berikan di tautan perpustakaan itu juga tidak jadi masalah. Oke, ini rencana kita selama 1 semester nanti ya. Kita akan membahas mengenai modeling, normalisasi, SQL ya. Sampai nanti ke big data juga akan kita bahas. Ya, termasuk visualisasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, hanya ada 4 orang di sini ya, ada kemarin 5 tapi 1 orang mengundurkan diri. Maka ini nanti semua sifatnya individu, dan untuk penilaian saya akan menggunakan tugas. Bahkan misalnya nanti ada ujian akhir semester, ujian tengah semester, itu pun nanti pakai tugas ya, bukan pakai ujian. Oke. Nah, untuk perkuliahan
jika kita kuliah video meeting seperti sekarang ini, ya, untuk presensi nanti melalui Microsoft Teams. Jadi nanti ya, tapi nanti saja kita bahas itu nanti. Ya. Nah, saya tutup attendance list dulu. Oke. Karena tadi lupa. Oke, ini sudah ya. Ini perencana. Jadi nanti tugas. Ya, saya berikan tugas, Anda mengumpulkan dan diberi nilai. Ya, lalu tugas itu harus dikumpulkan tepat waktu. Tidak ada toleransi apapun. Ya, ini tertulis di sini. Tapi nanti pada prakteknya, jika memang ada hal-hal yang mungkin menyebabkan Anda berhalangan untuk mengumpulkan tugas, tolong segera memberitahukan saya secepatnya. Nanti supaya kita bisa mendiskusikan langkah apa yang harus dilakukan. Bisa jadi nanti kalau tidak bisa mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, bisa dikumpulkan dengan perpanjangan waktu, itu mungkin. Bisa juga saya minta untuk mengumpulkan lebih cepat, misalnya deadline-nya hari Rabu, udah hari Selasa atau Seninnya, atau alternatif yang lain. Tapi ini harus dibicarakan jauh sebelum deadline. Jadi kalau kurang 5 menit, Anda minta toleransi ya tidak bisa. Ya. Itu. Dan saya akan memutuskan kasus per kasus, karena tidak bisa digeneralisir. Dan plagiarisme, nah ini terkait dengan link yang sudah saya berikan di sini. Ini kalau Anda klik yang plagiarisme ini nanti akan menuju ke perpustakaan UGM. Nah, di perusahaan saya masalahnya saya belum menemukan ini. Jadi plagiarisme itu tidak boleh terjadi. Ya. Plagiarisme itu menggunakan karya orang lain dalam tugas Anda tanpa memberikan pengakuan yang layak. Ya. Cara menghindari plagiarisme nanti bisa dibaca di sini. Ya, bagaimana caranya? Ya, menghindari plagiarisme. Dan di Atmajaya ini plagiarisme ditanggapi dengan cukup serius. Ya. Saat ini sudah menjadi satu kewajiban gitu ya di TI, di ekonomi belum ada, tapi saya sudah mewajibkan kepada mahasiswa saya untuk skripsi itu sebelum diajukan ujian pendadaran itu harus melalui uji plagiasi ini menggunakan aplikasi yang namanya Turnitin di perpustakaan. Jadi Turnitin ini akan menilai kemiripan satu artikel atau satu tulisan dengan tulisan-tulisan lain yang sudah pernah ada sebelumnya, termasuk sumber dari internet maupun database-nya Turnitin sendiri. Nah, standarnya kalau di TI, karena saya juga menjadi pembimbing skripsi di TI, itu adalah 25%. Ya. Jadi maksimal hanya boleh mirip dengan dokumen lain di dalam database Turnitin maupun di internet sebesar 25%. Rata-rata selama ini di bawah 25%. Ya. Publikasi saya, artikel-artikel saya itu juga di Turnitin, ya, dan selama ini masih di bawah 20%. Nah, ada kasus itu seorang dosen mengajukan kenaikan pangkat menjadi profesor, itu ditolak. Karena apa? Artikelnya Turnitinnya di atas 30%. Jadi kalau di dikti itu syaratnya 30%. Di TI itu 25%. Kalau mahasiswa skripsi saya itu 25% maksimal. Ya, di bawah, dan harus di bawah itu. Oke, jadi itu mengenai plagiarisme ya. Jadi kalau nanti Anda terbukti melakukan plagiarisme ya langsung E ya. Semester lalu sudah terjadi itu. Oke, kemudian ini sudah petunjuk perkuliahan daring ya. Kita akan melakukan perkuliahan secara daring, ya, baik sinkronus maupun asinkronus. Kalau sinkronus itu ya kita video meeting seperti ini sekarang. Kalau asinkronus saya akan meninggalkan tugas dan materi, gitu ya. Nah, bagaimana dengan presensi? Kalau sinkronus, presensinya itu diambil dari partisipasi Anda di dalam video meeting Microsoft Teams. Itu akan dicatat di Microsoft Teams. Nanti saya akan ambil catatan itu seperti tadi, kemudian dijadikan presensi. Sedangkan kalau asinkronus, itu nanti saya akan meninggalkan tugas di Microsoft Teams yang harus Anda kerjakan tepat waktu. Ya, pada hari itu juga pada jam kuliah. Nah, jadi tugas itu ada dua nanti, satu di Microsoft Teams dan satu di situs kuliah. Yang di Microsoft Teams itu adalah untuk
presensi. Sedangkan yang di situs kuliah itu yang digunakan untuk penilaian. Ya, jadi tolong dibedakan. Nah, namun berdasarkan 2 semester ini kita sudah daring, ya, Anda juga mungkin sudah pernah mengalami situs kuliah itu kadang-kadang mengalami gangguan teknis. Sehingga tidak bisa diakses atau tidak bisa digunakan. Nah, kalau itu memang nanti terjadi, akan saya atur supaya kita bisa menggunakan Microsoft Teams. Tapi nanti ya, kalau itu terjadi, kalau nggak terjadi ya tetap situs kuliah, gitu ya. Oke, lalu setiap kali perkuliahan seperti sekarang juga, ya ini akan direkam. Dan rekamannya akan saya unggah ke YouTube, linknya akan saya berikan melalui Microsoft Teams maupun di situs kuliah. Jadi nanti kalau Anda merasa ada konsep atau hal-hal yang terlewat, bisa muter lagi rekaman tersebut untuk melihat apa tahu yang terlewat, gitu ya. Atau misalnya Anda tidak bisa hadir pada satu perkuliahan, Anda bisa melihat perkuliahan tersebut. Ya, tidak usah subscribe, tidak usah like, gitu ya, karena tidak digunakan untuk jadi mencari popularitas di YouTube, tidak. Itu hanya untuk dokumentasi saja, karena ini wajib nanti dokumentasi ini disertakan kalau misalnya kita diakreditasi dan lain sebagainya. Oke. Itu petunjuk. Jadi sudah ya, ini situs kuliah sudah, tutorial sudah, flashcard ini juga bagian dari tutorial, MySQL nanti bisa di-download ya. Jadi tugas Anda untuk minggu depan itu adalah mengunduh dan menginstal MySQL tadi 2 ya, MySQL Server dan MySQL Workbench di komputer pribadi Anda. Ya. Jangan khawatir kalau misalnya Anda tidak pakai Windows ya, karena tadi ada versi Windows, Anda bisa mencari versi yang lain. Versi Mac ada, Linux apalagi ya. Oke. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan atau tidak? Angger, Helen, Gina, Paul? Belum. Oke, baik. Baik, terima kasih tanggapannya. Oke, kita mulai saja kalau begitu ya. Nah, bisa kelihatan ini slide-nya? Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, ini saya akan memulai perkuliahan dengan menjelaskan konsep MySQL ya. Jadi MySQL itu dulu berasal diciptakan, MySQL namanya itu diciptakan, SQL itu disingkatan dari Structured Query Language. Nanti kita bicarakan itu secara khusus bagaimana SQL ini ya. SQL ini adalah bahasa standar dunia ya, yang digunakan untuk mengelola database. Nah, MySQL Server itu dulu diciptakan oleh satu perusahaan di Swedia namanya MySQL AB, gitu ya. Nggak tahu AB itu apa, mungkin seperti kalau di sini PT atau CV saja. Nah, kemudian cukup populer karena MySQL AB ini punya 2 lisensi. Satu lisensi open source, ya. 2 lisensi komersial. Jadi kalau MySQL ini digunakan untuk kepentingan yang nirlaba, non-profit, seperti kuliah ini, atau kepentingan yang non-profit, itu tidak usah bayar kepada MySQL IP. Nah, kalau itu digunakan untuk kepentingan komersial, misalnya untuk dijual, gitu ya, nah, itu harus bayar lisensi. Jadi dengan 2 lisensi seperti ini. Kemudian MySQL AB ini dibeli oleh pada waktu itu salah satu raksasa IT dunia namanya Sun Microsystem. Kalau Anda pernah tahu ada bahasa pemrograman Java, nah, Sun Microsystem itulah penciptanya. Ya. Dan dulu perangkat keras maupun perangkat lunak perusahaan-perusahaan besar yang digunakan untuk menjalankan internet itu menggunakan merek Sun Microsystem. Ya, oke. Nah, di akuisisi Sun dan di sumber dayanya ditambah juga MySQL menjadi besar. Ya. Dan kebetulan Sun Microsystem sendiri itu cukup ramah terhadap open source. Ya.
Jadi ya banyak produk-produk Sun Microsystem itu yang di open source kan, termasuk Java, kemudian MySQL ini ya. Bahkan mereka kan jualan hardware dan software. Salah satu software buatan Sun Microsystem itu namanya adalah Solaris. Solaris ini sistem operasi. Solaris itu adalah salah satu sistem operasi yang paling aman sedunia pada waktu itu. Paling sangat stabil, sangat aman pada waktu itu. Nah, ini bahkan saking akrabnya, udah Solaris ini Sun Microsystem mengeluarkan versi open source dari Solaris, yang disebut sebagai Open Solaris. Oke. Nah, tapi kemudian Sun Microsystem ini mengalami kesulitan. Ya, mereka kalah bersaing dan menurun perusahaannya. Sehingga kemudian pada satu saat ini dibeli oleh Oracle, raksasa dunia IT yang lain. Sehingga Sun Microsystem diakuisisi oleh Oracle, dan MySQL itu kemudian menjadi namanya, kalau Anda lihat ya di websitenya tadi ya, ini ada Oracle di sini. Nah, celakanya Oracle itu tidak ramah terhadap open source ya. Berapa waktu yang lalu Oracle itu menuntut, karena dia membeli Sun Microsystem, dia mengambil semua hak ciptanya termasuk Java. Java itu sangat penting, kenapa? Karena Java itu lah bahasa pemrograman yang digunakan di Android. Android itu dibuat dari Java. Nah, sebagian besar, tidak semuanya, sebagian besar. Nah, Oracle itu menuntut Google ya, karena dianggap melanggar hak ciptanya Java, menggunakan Java tanpa bayar gitulah ya. Dan Oracle terlibat pertempuran di meja hijau dengan Google, dan kemarin terakhir Google menang, tapi belum tahu kelanjutannya bagaimana. Dan kemudian banyak lalu MySQL sendiri juga dalam posisi sulit, meskipun MySQL itu sampai sekarang masih tetap open source ya, tapi menjadi posisi sulit. Kenapa? Karena Oracle sendiri itu punya database, produk database Oracle itu namanya ya. Oracle itu dari jualan database saja pada masa jayanya dia adalah perusahaan software terbesar kedua di dunia setelah Microsoft ya. Sekarang mungkin sudah tidak, tapi tetap raksasa ya, Oracle ini masih salah satu perusahaan IT terbesar di dunia. Dia punya produk database Oracle, dia sekarang juga punya MySQL ini. Lalu mana yang akan dibesarkan? Masa punya dua peliharaan ya, jualan misalnya agak sulit gitu ya. Dan Oracle itu punya produk yang setara dengan MySQL, namanya Oracle XA. Nah, kemudian banyak dari, karena mereka tidak suka pada manajemen baru, banyak para developernya MySQL kemudian keluar, dan mereka membentuk komunitas baru dan membuat aplikasi baru namanya MariaDB. Ya, nah, tunjukkan. Benar Maria gitu ya. Jadi kamu tulisan MariaDB. Nah, MariaDB ini sebagai penggantinya MySQL. Biasanya dulu MySQL itu disertakan pada sistem operasi Linux, tapi sekarang sistem operasi Linux itu kebanyakan menggunakan MariaDB. Sama, MariaDB dan MySQL sama, tapi saya penting pakai MySQL saja supaya tidak membingungkan. Ya, nanti kalau ada MariaDB, ada MySQL, bingung. Dah, kita pakai, mumpung masih gratis. Nanti kalau sudah tidak gratis, kita cari alternatifnya, gitu ya. Nah, jadi, oke. Nah, lalu bagaimana strukturnya? Strukturnya nanti yang kalian install itu adalah ini, ya, ini MySQL Server dan ini. Nah, ini itu sisi yang namanya server, nanti kita bahas itu client server ya. Dan nanti akan ada data. Kenapa saya gambar seperti ini? Karena pada praktiknya antara server dengan data ini bisa terpisah. Ya. Kemudian Workbench itu adalah alat untuk mengakses ini, mengelola ini, memanipulasi ini. Ya. Nah, data di sini itu bisa diakses melalui ini, bisa langsung, nanti kita juga bisa langsung masuk ke ini, maupun juga melalui aplikasi. Misalnya Facebook di sini mengakses di sini itu juga bisa. Oke. Ya, baik. Jadi itu gambarannya MySQL Server. Jadi nanti silakan baca tutorialnya, ada cara menginstalnya ya, yang harus diinstal minimal 2 ini dan ini.
Ya. Nanti mungkin kalau Anda memilih MySQL Server, saya nggak tahu setting komputer Anda seperti apa, tapi kalau Anda memilih MySQL Server dan MySQL Workbench, mungkin disarankan untuk menambah beberapa komponen. Sudah ikuti saja. Atau kalau mau aman, install yang komplit, ya, yang lengkap. Kalau harddisk di komputer Anda masih mungkin, install saja yang lengkap. Tidak banyak kok, tidak sampai 1 tera, ya. Hanya tadi 440 mega itu paling ya beberapa giga saja nanti hasilnya. Ya. Oke, baik. Ini nanti kita akan bermain-main di situ. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat, kita mulai sejak perkuliahannya. Ya. Kita melihat database itu dari perspektif manajerial. Karena kita berada di Fakultas Ekonomi, kita mulai dari perspektif manajerial. Ya. Mengapa kita butuh data? Nah, intinya itu sebenarnya adalah begini. Setiap organisasi itu kan terdiri dari para manusia, anggota organisasi tersebut. Nah, kita sebagai manusia itu punya ini otak, ya, punya ingatan, punya memori. Dan memori ini secara tidak langsung membantu kita di dalam beraktivitas. Seperti Anda misalnya, Anda pasti punya memori bagaimana harus melakukan pendaftaran kelas. Ya. Anda sudah tahu caranya. Maka setiap kali ada pendaftaran kelas di awal semester, Anda tidak punya masalah kayak gitu. Anda punya memori bagaimana menggunakan Microsoft Teams. Anda punya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tapi lalu bagaimana dengan mahasiswa yang baru sama sekali? Seperti adik-adik angkatan Anda, angkatan 2020 kemarin. Ketika mereka jadi mahasiswa baru, sudah mahasiswa baru di tengah masa pandemi lagi, gitu kan? Bagaimana mereka itu bisa KRS? Bagaimana mereka bisa memahami perkuliahan dan lain sebagainya? Nah, memori organisasi itu kan ada pada masing-masing anggotanya. Ya. Maka yang banyak dilakukan sekarang adalah bagaimana memindahkan memori organisasi ini ke sesuatu yang bisa dikelola. Sehingga kalau misalnya orang-orang yang punya memori ini tadi keluar dari organisasi, memori mereka tetap ada. Sehingga misalnya nanti ada mahasiswa baru datang ke Atmajaya jadi mahasiswa, mereka tahu bagaimana cara daftar ulang, mereka tahu bagaimana cara KRS, mereka tahu bagaimana cara berkuliah dan seterusnya. Ya, ini dan memori ini banyak sekali. Kalau Anda lihat buku petunjuk pendaftaran kelas itu adalah memori. Ya. Karena itu informasi yang disimpan dalam satu media. Oke. Nah, jadi bagaimana memori manusia itu bekerja? Ada input, misalnya pesan, satu pesan informasi. Maka ini diolah dan kemudian nanti akan ada suatu tindakan berdasarkan pengolahan. Dan kemudian disimpan. Misalnya Anda diberitahu, ini nomor telepon saya, nomor WA saya atau nomor lain atau apapun. Anda simpan dan nanti digunakan untuk kontak, atau Anda diberitahu informasi mengenai tanggal lahir seseorang, nanti ini digunakan, diingat-ingat, disimpan, diingat-ingat, nanti kalau dia ulang tahun diberi kado atau bagaimana, gitu ya. Ya. Tapi memori manusia ini punya keterbatasan. Ya. Anda itu punya ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Ada hal-hal yang sekarang Anda ingat, tapi mungkin besok sudah lupa, contohnya kuliah, gitu ya. Yang semester lalu mungkin sudah dilupakan. Ada hal-hal yang Anda ingat mungkin seumur hidup. Ya, misalnya nama Anda, nama keluarga Anda, tempat tanggal lahir, dan seterusnya, itu akan diingat-ingat. Tapi masalahnya dengan memori manusia ini kadang kita tidak bisa memanggil memori ini sewaktu-waktu, seperti kita misalnya Anda punya koleksi musik atau koleksi film, tinggal di double click, nggak bisa seperti itu. Ya. Kadang Anda mungkin juga mengalami satu peristiwa, mengingat-ingat satu hal gitu, apa tadi ya, itu nggak ingat-ingat. Atau tiba-tiba Anda tidak sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba teringat akan satu peristiwa ya, atau satu hal. Ya, ini memori itu seperti itu sifatnya di manusia. Maka kemudian manusia
butuh alat bantu, ya, yaitu dengan memori eksternal. Jadi kita menyimpan sebagian memori itu secara eksternal. Misalnya untuk di handphone Anda, di tablet Anda, di komputer Anda itu Anda menyimpan daftar alamat, email, nama, nomor HP dari kenalan, keluarga, teman, gitu ya, sahabat, ya, itu Anda simpan di situ. Ya, dan nanti itu membantu Anda untuk mencari ingatan-ingatan yang mungkin sulit kalau disimpan di dalam otak kita. Ya, ini. Jadi kita butuh alat bantu. Organisasi juga demikian, karena mereka tidak punya memori. Yang punya memori itu adalah anggotanya, maka mereka sangat mengandalkan pada augmented storage ini. Eksternal memori ini sangat-sangat diandalkan. Nah, memori itu biasanya dalam bentuk data. Jadi, dual memori itu terbatas. Maka kita butuh untuk menggunakan yang penyimpanan eksternal. Bisa dalam bentuk apa? Misalnya kalender. Ya. Ini untuk mengingatkan kita, besok ada kuliah, besok ada tugas yang harus dikumpulkan, besok janjian dengan si A, si B, si C. Ya. Alamat, ya, nomor HP, dan lain sebagainya. Ini sering saya pakai ya. Kalau Anda itu nanti sekarang dalam usia Anda yang masih sekitar 20-an ke bawah atau 20-an ke atas sedikit, itu ingatannya mungkin masih sangat tajam. Dulu zaman saya kuliah itu, saya kalau disuruh belanja gitu, kebutuhan sehari-hari saya nggak pernah bawa catatan, saya ingat betul. Ya. Tapi sekarang nggak bisa, saya harus bawa catatan. Kenapa? Begitu Anda mencapai usia 40 dan melebihi 40 itu daya ingatnya menurun. Ya. Ini maka ini itu tulis seperti ini. Ya. Misalnya bawa ini, bawa itu, ya. Beli ini itu ada daftarnya. Ini contoh, kalau zaman dulu mungkin pakai catatan, ya, buku alamat, sekarang semua sudah ada di dalam perangkat yang kita miliki, gawe yang kita miliki. Ya. Ya. Kalau kita bandingkan ya, ingatan internal dan eksternal, ya, kalau ingatan internal itu kecil dan cepat, nyaman. Kita nggak perlu bawa apa-apa. Selama otak kita itu masih sehat, selama badan kita masih sehat, ikatan kita akan sehat. Ya, namanya itu terbatas. Ya. Saya yakin Anda tidak bisa mengingat-ingat isi buku akuntansinya Giso misalnya. Ya. Bahkan jangankan itu, alamat atau nomor HP teman Anda saja mungkin tidak semuanya hafal. Maka perlu tadi. Nah, tetapi kalau ya eksternal ini besar kapasitasnya berapapun. Buku alamat misalnya yang ditulis itu ya, yang harus ditulis. Bisa berapa ratus lembar, bisa berapa buku alamat. Tapi lama untuk mencarinya. Ya, kalau pakai komputer juga kadang harus mencari. Ya. Dan itu harus dibawa kemana-mana. Tertinggal ya sudah. Ya. Kalau HP Anda tertinggal, ingatan Anda hilang separuh. Gitu, katanya begitu. Nah, organisasi ini perlu untuk mengingat banyak hal. Tadi seperti bagaimana cara KRS, bagaimana tata cara perkuliahan, dan seterusnya. Nah, maka kemudian organisasi ini menggunakan perangkat eksternal untuk menyimpan dan mengolah memori yang dimiliki. Ya, dan memori ini kemudian digunakan oleh berbagai macam sistem maupun aplikasi yang ada di organisasi. Nah, apa saja aplikasinya? Bisa lihat ini. TPS, itu Transaction Processing System. Contohnya misalnya point of sale, sistem penjualan, sistem pembelian, sistem persediaan, penggajian, itu ada termasuk transaction processing system. Kemudian ada manajemen information system, ini digunakan untuk membantu para manajer menjalankan fungsi manajerialnya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan organisasi. Dan ada decision support system, ini digunakan untuk membantu membuat keputusan. Misalnya seperti yang sekarang sering dilakukan oleh pemerintah kita dalam terkait dengan pandemi COVID-19. Ya. Apakah akan melakukan PSBB atau PKKM mikro itu atau apapun istilahnya ya, membatasi jam buka restoran dan toko, membatasi kerumunan, dan itu berdasarkan decision support system. Ya. Kalau jumlah orang yang positif dan sakit itu naik,
berarti pengetatan dilakukan. Nanti kalau sudah turun, pengetatan dilonggarkan, begitu. Ya. Ada OLAP dan lain-lain, nanti kita bahas, termasuk juga ada business intelligence. Masa depan profesi akuntansi itu terletak di ini semua. Ya. Kalau akuntansi itu dimaknai sebagai mencatat, mengklasifikasikan, dan kemudian mengolah laporan keuangan, itu levelnya di sini. Dan itu digantikan mesin, selesai. Ya, tidak ada masalah. Manusia itu penting kalau sudah di ya. Oke. Jadi nanti ini sistem. Ya. Nah, bagaimana data management system yang dikehendaki, yang ideal? Gitu ya. Satu, itu bisa di-share. Ya. Anda bisa tahu informasi yang Anda butuhkan maupun yang dibutuhkan orang lain. Misalnya saja, ada order masuk dari pelanggan, diterima oleh bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan harus share informasi order ini kepada, ya tergantung perusahaan, kalau itu perusahaan manufaktur ya mungkin harus ke bagian produksi, ke bagian akuntansi untuk menyiapkan faktur, bagian produksi untuk membuat barang, bagian logistik untuk nanti ngirim barang. Ya. Kalau itu perusahaan dagang, ya ke persediaan, ada nggak persediaannya dan seterusnya. Makanya bisa transportable, bisa dipindah-pindahkan kemanapun Anda bergerak. Kalau tahu dimanapun lokasi posisi Anda, datanya bisa Anda akses. Aman. Artinya hanya orang-orang yang memang berhak bisa mengakses. Dan ini sangat penting zaman sekarang. Yang namanya data pribadi bocor itu celaka. Ya. Apalagi nanti transaksi keuangan, transaksi perbankan itu harus aman. Harus akurat. Ya, kalau tidak akurat celaka itu. Ya. Misalnya, Anda ambil 24 SKS. Tapi ditagihnya 18 SKS. Ya, celaka untuk Atma Jaya. Ya. Oh biaya Anda ambil 24 kok hanya ditagih. Atau dibalik, Anda ambil 18 ditagih 24. Nah ini tidak tepat waktu. Ya kalau dibutuhkan sekarang harus ada sekarang, bukan besok, bukan kemarin. Dan relevan. Misalnya kemarin Anda akan KRS. Anda harus tahu kalau manajemen basis data itu jadwal kuliahnya kapan, supaya tidak tabrakan. Nah ada satu yang mengundurkan diri itu karena jadwalnya tabrakan. Ya, ini harus tahu. Kalau tidak tahu, atau tidak ada jadwalnya, tidak relevan. Ya. Jadi ini titik kuat, tapi sekaligus juga menjadi titik lemah dari setiap sistem itu adalah manusia. Ya. Manusia ini yang membuat memori, menjaga memori, memelihara, mengembangkan dan menggunakan memori tersebut. Tetapi manusia ini juga yang bisa menyebabkan memori tersebut hilang. Ya. Kebanyakan kasus-kasus di mana data penting perusahaan bocor itu terjadi karena faktor manusia, lalai, ya, tidak menjaga dan tidak mentaati prosedur dan sebagainya. Nanti kita bahas tersendiri. Perannya bagaimana dan lalu kultur organisasinya juga. Apakah ada keterbukaan informasi atau tidak? Ya. Kalau semua serba ditutup-tutupi ya sudah celaka. Zaman sekarang apalagi dengan ada sosial media, menutup-nutupi informasi itu sulit. Ya, terutama untuk perusahaan besar maupun juga pemerintah gitu ya, menutup-nutup itu sulit sekali. Ya. Selalu bocor. Dulu ya, zaman dulu, zaman Orde Baru, zaman saya masih SMA misalnya, kalau ada peristiwa kerusuhan itu, pemerintah tinggal memanggil semua media massa, TV, radio, koran, semua dipanggil, lalu diberitahu, nggak boleh memberitakan, tutupi. Kalau mau memberitakan, ini beritanya. Udah selesai. Sekarang nggak bisa. Bener, misalnya pemerintah bisa saja memanggil televisi, koran, majalah, ya, radio, nggak boleh berjalan. Tapi nanti ada seseorang, warga biasa, yang kebetulan ada di satu tempat, di tempat kejadian, dia merekam dengan handphonenya, diunggah ke YouTube, viral, ya kan? Banyak kan yang seperti itu? Ya, nah, ini. Ya, lalu ini berbagai macam jenis
memori ya. Misal kalau database nanti kita ada sudah akrab dengan tabel, gitu ya. Content management, ya. Blog itu seperti WordPress itu menggunakan konten multimedia management. Nah, ini yang dulu saya lakukan dengan photographer.net ya. Mengelola video enggak sih, grafik ya, grafik foto. Ya. Lalu bagaimana nanti model pembuatan desain dan DSS, model matematika, spreadsheet. Kalau Anda lihat salah satu bidang yang sekarang sedang tren big data maupun data analitik, business analitik itu intinya adalah statistik dan pemahaman terhadap bisnis, ya, perilaku konsumen, ya, tapi didukung dengan data yang besar, ya. Dan knowledge system ya, ada nanti kita lihat pembuatan keputusan. Nah ini ini sangat penting ya, karena banyak keputusan dibuat dengan tekanan waktu ya, dan dengan dampak yang signifikan, maka harus didukung dengan informasi maupun data yang lengkap ya. Nah, kadang kita juga harus menelusur mengapa satu keputusan itu bisa muncul ya, makanya ada minutes of meeting, notulen rapat, dulu kok diputuskan, gimana ceritanya, itu bisa ditelusur ya. Sebagai contoh, selama ini kan Anda mungkin sudah tahu ini, saya nggak tahu, mestinya Anda sudah tahu, kalau di fakultas kita itu kan tidak boleh mahasiswa skripsi sambil mengambil mata kuliah, mengulang ataupun baru. Yang boleh ya disambi dengan KKN boleh, tapi setelah itu tidak boleh lagi. Mengapa itu terjadi? Nah, padahal di fakultas lain boleh, di hukum itu setahu saya boleh. Ya. Kenapa kok tidak boleh? Ini kasusnya dulu, zaman dulu sekali. Ya. Dulu itu boleh mengulang mata kuliah sambil skripsi. Yang terjadi adalah skripsinya lulus, mata kuliah yang diulang itu tidak lulus-lulus. Jadinya nggak bisa lulus. Itu lalu jadi masalah kan. Akhirnya diputuskan, sudah harus lulus teori dulu, baru boleh ambil skripsi. Sehingga nanti kalau sudah skripsi itu sudah tenang, tidak ada tanggungan mata kuliah yang lain ya, kecuali KKN. Sudah bisa konsentrasi. Itu, nah, itu bisa ditelusur dari mana? Dari notulen rapatnya, SK-nya bagaimana, notulen rapatnya dan seterusnya. Ya. Ada memori-memori yang spesial yang tidak bisa disimpan. Contohnya bau atau rasa dan lain sebagainya. Kalau warna itu masih bisa sih, warna itu bisa kita ada kodenya ya nama. Ini kode warna itu bisa. Ini kalau Anda lihat ada angka kecil-kecil, ini kode warna itu masih bisa. Tapi kalau bau, ya, rasa itu asin saya dengan asin Anda mungkin beda, gurih di saya mungkin untuk Anda manis, enak di saya mungkin tidak enak untuk Anda. Ini ya. Asam untuk saya mungkin biasa untuk Anda. Nah ini sulit sekali memori-memori spesial seperti ini. Ya. Oke. Nah sekarang masalah dengan data manajemen yang ada kebanyakan itu apa? Satu, redundansi. Ada banyak data kita yang dipegang oleh pihak yang berbeda dan ini semua konflik. Ya, contoh dulu, ini zaman dulu terjadi, sekarang sudah tidak. Setiap awal tahun ajaran baru itu Fakultas Ekonomi itu selalu pusing. Kenapa? Tidak tahu dengan persis berapa jumlah mahasiswa barunya. Pada waktu itu bisa jadi ada 3 jumlah mahasiswa baru yang berbeda. Dari admisi beda, dari kantor sistem informasi beda, dari keuangan juga beda. Lalu mana yang harus dipegang? Nah, padahal jumlah mahasiswa baru itu kan penting. Itu apa? Satu, secara akuntansi itu menentukan revenue Fakultas Ekonomi dari mahasiswa baru itu berapa. Ya. Kalau selisih hanya 1-2 mungkin nggak signifikan, tapi selisihnya bisa 20-30 ya jadi signifikan. 2, untuk perencanaan kelas. Ya. Kalau jumlah mahasiswanya tidak akurat, itu kelas yang ditawarkan bisa berlebih, bisa kurang. Kalau berlebih nanti ada kelas yang dibatalkan, itu jadi masalah. Kalau kurang, mahasiswa yang tidak dapat kelas lalu mau kemana? Nah itu masalah. Ya. Kemudian kurang pengendalian terhadap data, terutama ini sekarang dengan era sosial media itu banyak data-data pribadi kita dipegang orang lain yang kita nggak bisa mengendalikan. Ya. Anda sudah sering melihat misalnya ada seseorang membuat posting di sosial media,
menimbulkan kontroversi, viral, orang itu mudah menghapus postingannya, tapi orang lain sudah mengcapture postingan tersebut, ya delay ya, dan kurangnya integrasi macam-macam. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Lalu ini berbagai macam sejarah ya tentang manajemen data. Nah, kita itu sekarang sudah ada di sini ya. Sudah 2017 terakhir, setelah itu kita sudah lebih maju lagi. Dari 2017 sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan. Ya. Data, Anda sudah tahu itu apa data, ya, fakta yang mentah, ya, dan informasi dari data yang sudah diolah dan bisa digunakan untuk membuat keputusan atau punya arti. Data untuk saya mungkin informasi untuk Anda. Data untuk Anda, informasi untuk saya. Kemudian ada knowledge. Knowledge itu ada dua hal. Satu, tahu informasi apa yang dibutuhkan. Dua, tahu apa makna informasi tersebut. Nah, knowledge inilah yang sekarang sedang dikejar untuk Anda sebagai lulusan akuntansi. Jadi orang itu kalau lihat laporan keuangan kan bisa dihasilkan oleh mesin, akurat, cepat, dan lain sebagainya. Tapi artinya apa? Ya. Misalnya juga kalau Anda statistik pakai SPSS, keluar angkanya. Ada R kuadratnya 0,731. Itu artinya apa? Nah, inilah yang kita kejar sekarang. Knowledge. Menginterpretasikan informasi. Dan juga tahu informasi apa yang dibutuhkan. Misalnya, untuk tahu konsumen ini suka satu produk atau tidak, data apa yang dibutuhkan. Untuk tahu konsumen itu mau bayar berapa untuk satu produk, data apa yang dibutuhkan. Nah, ini knowledge itu seperti itu. Jadi, nah, prosesnya seperti ini. Data diolah jadi informasi, kemudian ada knowledge, ya, diinterpretasikan, jadilah nanti keputusan. Sehingga orang yang sama, beberapa orang menerima informasi yang sama, keputusannya bisa beda. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah menggunakan informasi ini dengan efektif. Itu bagaimana? Ya, perusahaan-perusahaan digital startup itu sekarang mereka sangat-sangat tergantung pada data ini. Ya, mau apa-apa, cari data, olah, ada hasilnya. Ya, baru kemudian mereka buat keputusan. Jadi keputusannya itu dibuat berdasarkan informasi yang dihasilkan, tidak lagi berdasarkan ilham, tidak lagi berdasarkan firasat, gitu ya. Apalagi didasarkan pada ramalan dukun, itu sama sekali tidak. Ini banyak organisasinya tidak menggunakan data ini secara efektif. Nanti kita lihat kasusnya. Oke. Nah, karakteristik dari data maupun aplikasi yang ada itu apa sekarang? Satu, sangat cepat berubah. Ya, sangat cepat berubah. Data yang relevan sekarang mungkin jadi tidak relevan besok. Ya, seperti itu. Ya, jadi sekarang ini eranya data. Data itu sekarang menjadi sangat penting. Bahkan diramalkan kalau dulu komoditas strategis itu adalah minyak bumi, energi, ya, sekarang di masa depan komoditas strategis itu adalah data. Itulah mengapa perusahaan-perusahaan seperti banyak pemerintah di berbagai negara termasuk negara maju itu mencoba untuk mengendalikan pengumpulan maupun penggunaan data. Facebook, Google, dan lain sebagainya itu benar-benar coba untuk regulasi penggunaan datanya. Nah, inilah yang disebut sebagai era informasi. Jadi alat perangnya itu sekarang bukan hanya sekedar senapan, meriam, kapal perang, pesawat, tetapi juga informasi. Bisa dilihat kalau pas zaman masa pemilu dan lain sebagainya itu perang informasi menjadi sangat-sangat brutal gitu ya. Oke.
Kemudian yang jadi masalah adalah tadi saya sudah bicara mengenai bagaimana satu organisasi punya memori. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah bagaimana memori ini bertahan di satu organisasi dan kemudian bisa diwariskan kepada orang-orang di dalam organisasi tersebut di masa depan. Ya, jadi kalau Anda sekarang sudah jadi mahasiswa, bagaimana pengetahuan Anda itu bisa diwariskan pada adik-adik angkatan Anda. Itu, ya. Nah, ini ada macam-macam alat untuk menyimpan informasi itu. Ya, ada misalnya gipsum, kloret, apatit, bahkan sampai kepada berlian, ya. Kemudian juga kekayaan informasi itu. Ini kalau di kelas itu kita bisa ketemu tatap muka, bisa saling melihat wajah, bisa saling melihat gerak-gerik tubuh, ya. Kalau lewat online ini menjadi sulit sekali gitu ya, rasanya kok beda ya. Nah, ini memang sudah disadari dari dulu, hanya karena dampak pandemi ini kita yang tadinya itu akan bertransisi ke digital secara pelan-pelan, paksa dalam hitungan minggu atau bahkan hari langsung dari yang tadinya manual ketemu di kelas menjadi full online. Itu menimbulkan banyak masalah, ya. Dan ada berbagai macam tipe penggunaan informasi gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Ya, nanti yang lainnya bisa dibaca sendiri. Ada yang kurang jelas, ada yang belum dipahami. Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih Angger. Panggilanmu Angger atau apa? Iya, Pak. Angger, Pak. Oke, ya. Baik. Ya sudah, kalau begitu saya kira mungkin cukup sekian dulu perkuliahan kita. Jangan lupa tugas Anda untuk minggu depan adalah mengunduh dan menginstal MySQL Server dan MySQL Workbench. Ya? Dan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa menghubungi saya melalui email atau Microsoft Teams ya, melalui fasilitas chat. Oke? Cukup sekian dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak.